Wa man syaghalahu naflu atau wa man syaghalahu bin nafli 'anil fardhi, barang siapa yang hanya disibukkan dengan ibadah nafil, ibadah sunnah ketimbang ibadah wajib, lupa malah dia ibadah wajib. Oh, kalau masalah sunnah Masya Allah tidak pernah tinggal dia kalau masalah sunnah tadi. Tapi kalau ibadah fardu, lalai dia. Sampai-sampai kadang mengatakan tidak wajib. Ada itu. Ada sekelompok, segelintir kecil, pastinya kecil yang seperti itu. Salat Jumat tidak wajib katanya. Karena belum sampai kepada Allah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Kenapa? Kata ulama tersebut, ini bukan ulama saja, orang yang kenal kepada Allah. Orang yang seperti ini, wa man syaghalahu, jadi yang enggak sholat Jumat tadi, ini biasanya orangnya sibuk dengan zikir, bermeditasi dan segala macamnya. Cari tempat yang paling sepi katanya biar khusyuk dan segala macamnya dia. Cari dia. Nah, orang yang seperti ini, wa man syaghalahu bin nafli 'anil fardhi fahuwa maghrur. Orang ini tertipu. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan tertipu. Sibuk dengan ibadah sunnah, lupa dengan kewajiban. Nah, ini orang tertipu. Kenapa? Kena setan tadi. Hati-hati. Pernah saya angkat cerita seseorang yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kebanggaan orang-orang yang suka berzikir nih. Yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau ada yang bilang Al-Jilani, sama-sama. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah bahwasanya pada suatu hari lagi sedang ibadah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah ibadah itu nampak di depannya itu ada cahaya berwarna kuning. Seraya berkata cahaya tersebut, "Wahai Syekh," katanya, "mulai saat ini aku tangguhkan segala kewajiban yang telah aku perintahkan." Semua kewajiban, seakan-akan suara tadi menyatakan dirinya itu Tuhan. Menyatakan diri, "Ya Syekh, karena engkau sudah terlalu dekat kepadaku." Nah, bahasanya seperti itu. Mulai detik ini tidak perlu lagi kau ibadah. Kewajiban-kewajiban sudah aku gugurkan untukmu khusus. Nah, ini bagaimana iblis merekayasa. Jangan iblis merekayasa agar orang yang ahli ibadah tadi malah bukan jadi ahli ibadah. Kalau yang nggak punya ilmu kena ini. Mulai detik ini ya Syekh, aku gugurkan semua kewajiban. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggak mendengarkan ya. Suara-suara. Tapi kalau yang tidak punya ilmu, tidak belajar dia bagaimana proses hakikat seorang hamba itu, bagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak belajar itu tahapan dia. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah. Bagaimana yang namanya pertama kali kewajiban seorang insan yang muslim itu ma'rifatul ilah. Dia nggak ngerti ma'rifatul ilah itu seperti apa. Kenal kepada Allah itu seperti apa, tidak tahu dia. Yang dia mungkin pahami ma'rifatul ilah, kenal kepada Allah, ngehayal. Nah itu. Padahal ma'rifatul ilah apa? Bitta'at, kata Imam Al-Ghazali. Bi'ada'il faraid, menjalankan yang namanya ibadah fardu. Khamsu salawat katabahunna, kata Rasulullah, 5 waktu itu sudah ditulis untuk apa? Anak cucu Adam. Tidak ada keguguran itu digugurkan, tidak ada.
Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani punya ilmu dia. Ketika dengar kayak gitu, selesai dia salam, dia lempar itu sendalnya itu. Dia ambil sendal, dia lemparkan ke arah cahaya itu. Ibta'id anni ya mal'un. Jauh, menjauh. Pergi kau, wahai mal'un yang terlaknat, iblis. Iblis rupanya. Si iblis tadi datang, ya Syekh, kenapa engkau tidak terperdaya? Tidak terpedaya olehku ini. Karena sesungguhnya ada sekian puluh abid, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, itu terpedaya oleh suara tadi, pembisik tadi ya Syekh. Kena tipu. Kenapa engkau tidak tertipu? Kata Syekh, aku ini punya ilmu, punya pondasi, punya dasar, ngerti, tahu bahwasanya Nabi Muhammad saja tidak digugurkan itu perintah kewajiban sholat itu. Kok aku jauh kedudukannya di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kok serta merta aku percaya ucapan engkau itu? Ya jelas pasti itu adalah ucapannya iblis al-mal'un. Nah, ini di zaman sekarang ini jangan sampai kita terpedaya, apalagi dengan minimnya keilmuannya kita itu. Ma'asyiral hadirin, kita akan melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah kita ini pada bab adab dukhulil khala. Kemarin sudah kita membahas adab al-istiqadh minan naum. Jangan lupa bangun tidur itu, jangan lupa baca doa, jangan buka HP. Ini sekarang ini bangun tidur buka HP. Kadang yang ngomong juga sama. Nah, itu. Karena perlu diingatkan dengan kitab ini, kita ingat introspeksi. Makanya kita niat belajar ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi menghakimi diri kita sendiri. Nah, itu. Biar apa? Biar ilmunya tadi berkah, dapat keberkahan. Biar diingatkan terus. Manusia suka lupa, suka lalai. Makanya diingatkan, jangan sampai bangun tidur yang diingat HP, tapi bukan, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat Allah Subhanahu wa taala nyawa kita dibalikkan lagi, ruh kita dikembalikan lagi. Makanya kita ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan, menghidupkan kembali setelah kematian kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada yang akan kembali dikumpulkan. Pakai siwak, siap-siap bagaimana pakaiannya kita. Juga setelah kita dengan adabnya bangun tidur itu, zikirnya, doanya kita, nah siap-siap kita pakai pakaian. Ketika pakai pakaian tadi, niatkan pakaian tadi untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, nutup aurat. Misalnya kalau seandainya hari Jumat, pakai pakaian yang rapi, yang bersih, niatkan, karena ini adalah bagian dari yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sama. Hari biasa dengan hari Jumat jangan sama. Ini hari Jumat Rasulullah senangnya pakai pakaian putih, ini pakaiannya hitam, pecinya biru, celananya hijau, masya Allah. Padahal yang disunnahkan apa? Putih hari Jumat itu. Nah, ini. Kadang yang khotibnya pun warna-warni. Nah, mesti jadi ibrah, jadi pelajaran. Itu pembahasan kita. Jangan sampai wahdhar an yakuna qasduka min libasika mura'atul khalq. Jangan sampai niat pakaian tadi hanya untuk pamer. Minta pujian dari makhluk. Kenapa? Karena ketika kita, karena disebutkan li'anna riya' bi'ibadah. Riya dalam urusan ibadah, pakaian ulamanya, bagusnya tadi, seakan-akan ahli taat dia, menunjukkan dia taat, ahli ibadah itu. Tapi di dalam hati apa? Supaya orang memuji dirinya, agar dipuji dia. Matuhi musalan haramun. Dia pakai baju niat seperti itu,
bukannya tambah ibadah, dia dihitung maksiat haram hukumnya. Maka jangan sampai di awal-awal apapun aktivitas kita, innamal a'malu binniyat, aslih niyyatukum, perbaiki yang namanya niat itu. Baru setelah itu, setelah berpakaian, menutup aurat kita tadi, masuk ke bab adab dukhulil khala. Adab-adab ketika kita masuk WC kalau sekarang ini. Khala, kalau dulu khala itu bukan di dalam. Makanya dia khala itu yang kosong. Zaman dulu orang kalau mau buang hajat mencari yang tempat yang lapang yang tidak dipantau oleh orang. Jauh dia. Kosong nih, dilihat tidak ada orang yang lewat, baru di situ dia buang hajat. Nah, dulu itu. Dulu itu. Makanya nanti kita akan bahas di dalam kitab ini, jangan sampai misalnya buang hajatnya tadi, buka auratnya tadi ketika masih berdiri. Jangan sampai kalau sudah mendekat baru buka auratnya kita. Nanti kita bahas. Karena dulu beda dengan sekarang. Karena sekarang lebih aman. Lebih aman kalau sekarang ini. Sudah disiapkan tempatnya tadi. Dan tidak dimungkinkan orang lain untuk melihatnya. Tapi tetap disunnahkan kita berlindung dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Makanya ketika kita masuk ke kamar mandi itu, kita disunnahkan dalam hati membaca zikir Bismillahilladzi la ilaha ghairuh. Baca itu. Kenapa? Agar makhluk-makhluk yang ada di tempat yang tidak bagus itu tidak melihat auratnya kita. Baca itu. Barang siapa yang baca itu, kata ulama, Bismillahilladzi la ilaha ghairuh, itu jin tidak bakal bisa melihat auratnya kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kita baca adab dukhulil khala, adab masuk, kalau bahasa sekarang masuk WC atau kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma, kalau engkau berkeinginan bertujuan ke tempat air, maksudnya tempat tadi, tempat buang hajat tadi, liqada'il hajati, untuk buang hajat, untuk melaksanakan menunaikan hajat. Caranya bagaimana? Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Adabnya sunnah, maksudnya adab di sini sunnahnya, dahulukanlah kaki kirimu ketika akan masuk. Dahulukan kaki kiri. Misalnya di situ, ya. Ketika mau masuk WC itu, masuk ke kaki kiri. Jangan dua-duanya. Jangan, ya. Apalagi kaki kanan. Ya. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Sebaliknya, kalau seandainya mau keluar dari WC, yang didahulukan adalah kaki kanan. Nah, seperti yang kemarin ada bapak-bapak nanya, wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulih. Jangan bawa sesuatu yang di situ ada nama Allahnya, ada nama Rasulullahnya, walaupun koin duit. Nah, duitnya Rial Saudi itu biasanya ada nama Allahnya. Tidak boleh. Kalau duitnya kita tidak ada nama Allahnya. Tidak boleh itu. Membawa sesuatu ada nama Allahnya, ada nama Rasulnya, atau nama-nama Nabi yang lain. Bukan Nabi Muhammad tapi Nabi-Nabi. Jangan. Kalau HP bagaimana Habib? Nah, kalau HP matikan, screennya itu dimatikan, layarnya itu dimatikan. Dan kalau bisa pada saat itu matikan juga yang namanya sinyalnya tadi itu, biar nggak apa, ketika nelpon nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena ketika seseorang ada yang pakai nada deringnya itu ayat Al-Quran,
Naudzubillah, atau azan atau yang lain, matikan dulu itu. Kalau kita tahu bahwasanya kita menggunakan nada alarm yang seperti itu. Kenapa? Karena bagian ta'zim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi tidak boleh itu. Nah, ini yang sunnah yang jarang sekali orang mengamalkannya. Apa itu? Wala tadkhul hasirar ra'si. Nah, kalau mau buang hajat, jangan ketika masuk WC itu ndak make penghalang kepala. Harus disunnahkan, bukan harus, disunnahkan kita itu masuk WC itu nutup kepala kita. Entah pakai peci, entah pakai tangan. Disunnahkan itu. Kalau kita buang hajat nutup kepala itu. Banyak sekali faedah-faedahnya itu. Jangan kebuka, malah sebaliknya. Orang kalau mau masuk WC malah dibuka itu peci, ditaruh di depan. Sebaliknya sunnahnya itu dipakai. Kecuali kalau seandainya pecinya kita ini ada sesuatu yang bertuliskan, misalnya yang mulia, lain lagi. Misalnya ada tulisannya Allahnya, ada sesuatu yang mulia misalnya. Di antaranya kalau sekarang ini ada bentuk terompahnya Nabi itu misalnya. Nah itu tidak bagus. Terompahnya Nabi itu mulia. Kenapa mulia? Ya karena terompahnya Nabi itu pernah naik ke langit bertemu Allah. Nabi Musa itu sandalnya disuruh copot ketika di Bukit Tursina itu. Ikhla'na alaik ya Musa, ikhla'na alaik, di surah Thaha itu. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Karena engkau sekarang berada di tempat yang suci, makanya kita tidak boleh bawa sandal ke masjid. Kenapa? Sandal itu tempat yang hina. Makanya tidak boleh ke masjid. Bentuk apa? Bentuk pengagungan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang gila kalau seandainya sholat di masjid pakai sandal. Nah, itu. Untungnya nggak ada, ya. Nah, begitu juga ada gambar terompah tadi itu. Karena terompahnya Nabi Muhammad itu sandal, bentuk sandalnya Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Terkhusus Mi'raj ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, itu termasuk yang mulia. Termasuk yang mulia. Tapi yang lainnya malah dianjurkan kita. Kalau seandainya lupa kita bawa sesuatu penutup, kalau orang dulu tuh, kalau antum perhatikan orang tua kita terdahulu, setiap masuk kamar mandi mau buang hajat pasti bawa apa? Bawa handuk. Antum masih ingat? Pasti dia bawa handuk, bukan mandi dia, buang hajat. Ada nggak di sini kalau mengingatnya? Orang tua dulu, kalau mau buang hajat, kencing atau buang air besar, itu bawa handuk dia, tutup kepalanya. Kenapa? Ngamalin sunnah rupanya. Adab seseorang masuk kamar mandi kalau mau buang hajat itu. Makanya jangan wala tadkhul hasirar ra'si. Jangan masuk kepalanya itu, rambutnya itu kebuka. Wa qul indad dukhul, dan ucapkanlah, katakanlah ketika mau masuk. Nah, ketika bukan di dalam, salah ya. Ini ketika, bukan sudah masuk. Ini kadang orang salah nih. Masuk baru dia baca doa, enggak. Makanya diucapkan. Wa qul indad dukhul, qul, katakan, baca, berarti baca. Ya. Bismillah, a'udzu billahi minar rijsin najis al-khabith al-mukhbith asy-syaithanir rajim. Atau biasanya yang dibaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca bismillah dulu. Jangan lupa tuh bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan tidak dianjurkan ditambahi Ar-Rahmanir Rahim, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita ini mau masuk tempat yang tidak mulia. Tapi kita selalu ingat bismillah dengan nama Allah, selalu ingat kepada Allah. Mau tempat yang tidak mulia kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minar rijsi. Kalau rijis di sini kotoran, ya, an-najis, yang najis, al-khabith, ya, yang terhina. Al-mukhlith asy-syaithanir rajim. Berlindung kita dari yang namanya setan itu.
Makanya dianjurkan nanti adab-adabnya itu, adab-adabnya ketika kita di kamar mandi itu pakai sendal. Ini adabu qada'il hajah fil makan al-mu'ad li qada'il hajah. Ini adab-adabnya itu, jangan suka masuk kamar mandi itu tidak pakai sendal itu. Kalau bisa siapkan itu di depan kamar mandi kita sendal khusus untuk ketika masuk kamar mandi. Ditakutkan nanti kebawa najis kaki kita atau kena percikan najis, kita tidak tahu. Makanya ibadah kenapa kok hajatku tidak kabul-kabul dan segala macamnya, susah terus. Tidak perhatian dia, urusan ibadah itu tidak perhatian. Yang penting ya aku sudah sholat kok, sudah ini kok, tapi dia nggak perhatian. Yang detail-detail itu. Lubsun na'lain, makanya sunnah itu adabnya itu pakai sendal masuk kamar mandi itu. Jangan dibiasakan itu masuk kamar mandi pakai sendal itu. Misalnya pihak masjid, fasilitasi. Kalau seandainya orang-orang mau kamar mandi, itu termasuk pahala, itu jariyah itu. Orang pakai sendal itu, bukan hanya duit saja ini bangunan. Ketika memberikan sendal untuk jamaah yang mau ke kamar mandi itu pahala jariyah. Orang sering ke masjid, orang sering ke kamar mandi, dengan dia menyiapkan itu dapat pahala. Walaupun kesannya hina ini untuk kamar mandi, iya. Kenapa aku ya? Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Dapat pahala. Jangan hanya misalnya dia fokus dengan karpet, dengan fokus dengan lampu, kipas angin. Sendal itu walaupun murah itu dapat pahala yang lebih banyak rupanya nantinya. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah itu. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan hal yang remeh. Rupanya disitulah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Tadi menutup kepala tadi. Terus zikir jangan lupa. Ada muhamli zikrillah, jangan sampai bawa tuh. Kalau lupa misalnya, kalau ke bawah, misalnya di kantong sudah tutup kantongnya dari itu. Ini ada bacaan, ada apa sudah. Pada saat kita sudah buang hajat, gimana lagi? Tidak mungkin kita. Sudah tutup. Terus sunnahnya lagi, ketika buang hajat itu duduk, duduk. Bukan tempat yang sekarang ini duduk yang seperti ini, tidak disunnahkan. Jongkok maksudnya itu. Berjongkok. Jangan ngomong, apalagi ngerokok. Ya, ada itu buang hajat, masya Allah ngerokok. Ada lagi yang baru sekarang ini buang hajatnya sambil main ML. Ya, macam-macam game sekarang. Sambil dia buang hajat tuh mukanya masya Allah ini main. Sibuk, otaknya sibuk, bawahnya juga sibuk. Dan disunnahkan makruh yang seperti itu. Ya. Dan juga termasuk adab jangan melihat ke langit. Lagi buang hajat tidak boleh kepalanya ke atas. Atau tolah-toleh. Toleh sana, toleh sini. Ngelihat kemaluan, makruh. Lagi buang hajat melihat kemaluan, makruh. Bahkan melihat yang keluar, aduh naudzubillah. Nah ini adat kita, ini kebiasaan kita, diingatkan. Supaya kita menjaga itu. Makanya hati ini kok kadang cepat betul berkarat itu. Cepat gitu, males gitu. Rupanya kadang yang seperti ini kita lupa, tidak memperhatikan. Najis kita perhatikan, kita lihat, kita tonton. Nah ini lupanya membekas di dalam diri rupanya. Makanya sunnah itu melihat hal-hal yang indah, yang baik. Al-Quran, ya dipandang. Masjid, ya bagus. Orang alim, orang soleh, ya dipandang. Di situ akan membangkitkan iman tadi. Sebaliknya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bagus dipandang. Makanya melihat artis tidak bagus. Ngelihat artis yang ngajarin maksiat itu tidak bagus justru. Makanya dia lalai kadang orang yang hobi nonton. Melihatnya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana dia mau semangat ibadahnya? Yang dilihat orang yang lalai. Makanya kalau seandainya ingin semangat, ibadahnya semangat, dapat motivasi lagi, al-imanu yazid, imannya bertambah ya.
cari sesuatu yang bisa membangkitkan imannya tadi. Baca Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat yang indah, yang bagus, tafakkur. Melihat matahari, ya Allah, ini matahari betul-betul bermanfaat. Ciptaan Allah yang begitu mulia. Melihat bulan, apa saja yang mulia. Nah, disitulah bakal menambah keimanannya kita. Nah, ini yang kadang kita luput. Ini yang kadang kita tidak perhatikan itu. Melihat hal-hal yang jelek, ya wajar, sudah malas dia. Kotoran diperhatikan, wah panjang kali, besar kali, dan segala macam, naudzubillah. Nah ini yang rupanya yang tidak kita sadari itu. Makanya kalau seandainya orang yang tidak ngerti, ya sudah dia. Yang tidak ngerti. Walakin yanzur amamahu. Makanya yang dianjurkan itu buang hajat itu, mata kita mandang ke depan, bukan mandang kanan kiri, atas atau ke bawah. Nah, disunnahkan lagi al-i'timad ala rijlihil yusra. Berpangku pada kaki kiri. Kaki kirinya bangku, nahan. Wa takunul yumna mansubah. Kaki kanannya berdiri tegap. Kayak gini. Seperti itu buang hajat itu. Atau minimal yang penting jongkok tadi, dua-duanya tadi yang sudah dipersiapkan tadi. Yang penting jongkok, jangan berdiri. Kencing jangan berdiri. Ngeraskan hati itu nanti ada sebut nanti. Kencing berdiri itu hati-hati. Orang yang suka kencing berdiri itu nanti ada penyakitnya. Kebiasaan kencing berdiri itu ada penyakitnya itu. Jadi jangan gampang-gampang itu. Apalagi ada sekarang sebagian masjid ngajarin orang kencing berdiri. Nah ini pengurus masjidnya nggak ngerti. Dia ngurusin masjid tapi nggak ngerti ngajarin orang apa? Bertentangan dengan sunnahnya Nabi. Nabi ngajarin, kalau buang hajat jongkok, jangan berdiri. Ini dia malah siapkan tempat apa? Tempat orang kencingnya berdiri. Nauzubillah min dzalik. Makanya nih adamul ilm, makanya tidak belajar. Yang penting dia cantik, mewah, keren dan segala macamnya. Ya. An la yabsuq. Ketika lagi buang hajat, jangan sambil berludah itu. Buang. Nah ini. Ada sebagian yang seperti itu. Tidak disunnahkan, tidak bagus. Allah ya'bath biyadihi, main tangannya, dipeganglah dari kotoran najisnya tadi. Itu. Ya. Nah itu diantara yang tidak dianjurkan itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang umumnya kita sendiri melakukan tanpa kita sadari. Itu rupanya itu perbuatan yang sangat tidak baik. Jangan sampai. Ya. Mulai dari sekarang ini kita sedikit-sedikit tuh belajar itu. Makanya hebatnya Islam itu apa? Hebatnya Islam itu dari agama-agama yang lain. Masuk kamar mandi, kita selalu mengutamakan adab. Diajarkan adab itu. Di tempat yang hina, dina, tidak bagus. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu hebatnya Islam itu. Dan tidak akan didapatkan di agama-agama yang lain. Sampai tetek bengek yang adab ini. Sampai buang hajat pun dianjurkan, diajarkan seperti ini adabnya. Nah tapi kebanyakan umatnya Nabi, umatnya Rasul tidak peduli dengan hal ini. Makanya umat Islam mundur. Bukan Islamnya yang mundur, umatnya yang mundur. Kenapa? Jauh dia dari kehidupannya Nabi. Tidak memperhatikan ya sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya kan hendaknya kita berusaha sedikit demi sedikit tadi. Apa yang kita dapatkan dari faedah tadi. Sedikit minimal tadi. Jangan lagi sudah kebiasaan masuk WC nyelonong saja. Jangan lagi sudah. Cari sendal, siapkan sendal. Kalau perlu ditempelkan jangan lupa. Jangan lupa pakai sendal ketika masuk. Tidak apa-apa. Minimal sedikit demi sedikit. Kita tidak dituntut semuanya harus. Karena kita manusia. Kadang orang yang terlalu bernafsu inilah kadang
nafsu dia semuanya dipraktekkan, rupanya kehabisan bensin, habis itu dia bosenan tinggalin semuanya. Nah, itu malah tidak bagus. Ya. Itu dianjurkan ketika masuk. Wa indal khuruji, nah, ketika keluar, setelah keluar baru alhamdulillah. Keluar dengan kaki kanan kita tadi, baru alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani ghufranak. Atau di dalam kitab Bidayah ini, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dhini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengeluarkan aku dari apa-apa yang menggangguku. Keluar semua kotoran tadi, tidak bagus tadi. Alhamdulillah keluar tadi. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menetapkan masih apa-apa yang masih bermanfaat. Alhamdulillah. Yang namanya penyakit keluar semua, sisanya yang bagus-bagus saja yang bermanfaat. Bersyukur. Segala sesuatu kita bersyukur. Nah, itu. Indahnya kalau seseorang hamba itu mengikuti pola hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi laka an tu'iddan nabla. Kalau yang mau apa? Yang mau hajatnya, buang hajatnya itu pakai batu. Nah, kalau di kita ini jarang sekali. Mungkin seumur hidup kita belum mengamalkan itu. Yang namanya buang hajat pakai batu. Ada yang sini buang hajat pakai batu. Nah, kalau seandainya kalau di daerah yang memang jarang sekali airnya itu, yang namanya wasailut thaharah itu ada 4. Wasailut thaharah itu ada 4. Wasilah perantara untuk kita bersuci itu ada 4. Yang pertama, yang paling tinggi adalah air. Nah, segala sesuatu itu. Mandinya kita pakai air, wuduknya kita pakai air, istinjanya kita pakai air. Makanya dia urutan paling atas. Pertama air. Yang kedua at-turab. Nah, turab ini pengganti. Kalau seandainya tidak ada air, turun derajatnya. Makanya kalau seandainya tidak bisa wudu, apa gantinya? Tayammum. Mashul wajhi wal yadaini biturab, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Ketika kita mau sholat, penggantinya wudu atau penggantinya mandi wajib misalnya. Kita tidak bisa mandi wajib, air nggak ada. Gimana caranya nih supaya saya bisa beribadah nih? Ya sudah, tayammum. Jadi tayammum itu bukan hanya pengganti untuk wudhu saja, juga pengganti untuk orang yang diwajibkan mandi pada saat itu tidak mendapatkan air. Nah, itu. Caranya bagaimana, Beb? Guling-guling? Enggak. Yang namanya tayammum itu mengusap wajah dan kedua tangan. Dah, tayammum itu. Jadi kalau seandainya mandi wajibnya tadi dengan tayammum, ya sudah. Dia niatkan tayammumnya tadi untuk junubnya tadi. Nah, itu. Jadi kalau seandainya yang yang dalam keadaan junub tidak mendapatkan air, tidak ada air sama sekali, misalnya di daerah Sohra, padang pasir itu susah nyari air, ya sudah, dia junub, ya sudah. Akhirnya apa? Dia tayammum. Yang ketiga, wasilah untuk bersuci itu ad-dabigh. Ad-dabigh ini kalau seandainya kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang, misalnya sapi, kambing, onta, mati dia, belum disembelih, mati dia, sakit atau ketabrak. Nah, kulitnya ini najis seluruh tubuh dari hewan tadi najis, tapi kulitnya ini bisa dimanfaatkan, bukan dimakan, bukan jadi jange. Jangan salah. Kalau di sini kan banyak jange itu. Tidak boleh itu kalau sana kulit itu sudah disamak katanya. Kalau bahasa kita itu disamak. Sudah disamak, dibersihkan, hilang baunya. Tidak boleh dimakan kalau kulit bangkai, tapi boleh dimanfaatkan. Jadi beduk, jadi ikat pinggang, jadi dompet dan sejenisnya. Boleh dimanfaatkan, tidak najis. Setelah dibersihkan tadi dengan sama. Dan yang terakhir batu. Jadi batu pun menjadi wasilah untuk bersuci. Nah, itu. Tapi untuk pembahasan batu ini kita agak percepat saja karena nggak diamalkan di sini. Air, alhamdulillah bersyukur kita, air melimpah ruah walaupun macam-macam warnanya. Ada hijau, ada kuning, ada biru, ada macam-macam. Wa indal khuruj alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni.
Nah, disunnahkan untuk menyiapkan tadi. Kalau orang yang buang hajatnya tadi pakai batu, disiapkan dulu batunya tadi. Batunya 3. Nah, batunya 3. Wa alla yastanja bil ma' fi mawdhin qada'il hajah. Nah, kalau dulu kita sedikit lagi kita selesaikan. Kalau dulu itu orang buang hajatnya memang enggak ada tempatnya. Lapangan, nah disitulah dia dilihat di sepi, dari situ dia buang hajat. Kalau kita ngebayang ini ya kayak binatang sekarang ini. Ngelihat tuh, kalau kucing dilihat sepi, nah dia situ. Nah kayak gitulah dulu buang hajat. Dilihatnya enggak ada orang, tempat jauh, nah di situ dia buang hajat. Enggak ada tempat khusus. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ada tempat khusus. Nah, kalau tempat khusus insya Allah aman dari percikan najis itu. Nah, kalau di sini katanya ketika kita buang hajat, kalau di tempat datar, kalau ketika buang hajat, pindah kita ketika kita mau istinja. Ketika kita mau cebok tadi pindah, jangan di tempat itu. Karena nanti apa? Ditakutkan kena percikan najis. Wa an tastabriya minal baul bitanahnuh wan natar wa bi imraril yad ala asfalil qadib. Nah, disunnahkan ketika kita buang hajat itu untuk sebelum kita mau cebok disunnahkan berdehem. Nah, itu disunnahkan itu berdehem. Agar apa? Agar sisa-sisa itu keluar. Atau kalau seandainya masih ragu disunnahkan an-natar. An-natar itu diurut. Diurut. Kalau kemaluan depannya diurut 3 kali, atau kemaluan belakangnya itu dimasukkan sedikit. Dicongkel sedikit. Jangan dimasuk terlalu dalam, sakit. Masukkan sedikit. Nah, itu sunnah. Agar apa? Agar sisa-sisanya tadi memang betul-betul sudah hilang. Jangan sampai nanti setelah wudu rupanya keluar. Nah, itu. Akhirnya kena penyakit was. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada minggu berikutnya masih tentang pembahasan adab qada'il hajat atau dukhulil khala. Sebelumnya kalau seandainya ada di antara antum semua ada pertanyaan silakan. Batasan kita membersihkan dubur hingga tidak batalkan puasa. Khusus ketika dalam keadaan berpuasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, tidak dianjurkan dimasukkan itu. Sama seperti orang berkumur-kumur. Orang yang berkumur-kumur mubalaghah tidak disunnahkan dia berkumur-kumur ketika dia berpuasa. Khususnya setelah zuhur. Setelah zuhur tuh dia itu. Tidak disunnah. Begitu juga buang hajat, tidak disunnahkan dia dimasukkan. Kalau sudah masukkan batal. Jadi batasannya yang bagian luar saja sudah. Bagian luarnya saja dia bersihkan itu, dicebok, dia bersihkan. Dan sunnahnya pakai jari tengah kiri ya sunnahnya itu. Jangan pakai kelingking atau jempol. Sunnahnya itu pakai jari tengah kiri. Jadi tidak boleh, justru tidak boleh ketika dia dalam keadaan puasa itu. Pokoknya bagian yang zahir, kalau kita itu bagian yang nampak saja sudah. Nanti maafu sudah. Kenapa? Kalau kita masukkan sedikit saja, kita tarik, masuknya belum batal. Tapi ketika tarik, batal. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak dianjurkan. Ya. Apakah sah wudhu kita itu apabila kita dapat pakaian seadanya, atau hanya pakai cili saja, atau seperti mama pakai handuk saja? Sah nggak wudhu? Sah, wudhunya sah. Tapi kurang melaksanakan sunnah kitanya. Kalau dikatakan sah, sudah terpenuhi, sah. Tapi apa? Maka kalau seandainya di tempat masih di dalam WC, aman dia sudah. Tidak apa-apa. Orang misalnya wudhunya di kamar mandi, tidak pakai pakaian, tidak jadi masalah. Karena dia tempatnya tertutup. Berbeda dengan kalau tempatnya terbuka, haram hukumnya. Makanya kalau kita wudhu, misalnya di wudhu, kita tahu batasan aurat kita. Yang kita sudah kenal batasan aurat kita itu apa? Antara pusar sampai lutut. Nah, misalnya wudhunya di tempat yang rame-rame nih. Jaga itu yang namanya paha kita itu. Kadang orang kurang perhatian yang seperti itu.
Kurang perhatian. Dia ketika dia buka sendiri tidak jadi masalah. Dia buka sendiri nggak jadi masalah. Tapi ketika dia bukanya itu di depan orang, haram hukumnya. Orang melihatnya dosa dan dia berdosa. Nah itu kadang kekeliruan kita. Tapi apakah sah? Nah itu. Nah tapi kalau seandainya dia di dalam kamar mandi tidak jadi masalah dia. Auratnya kebuka atau apa tidak jadi masalah. Tapi alangkah bagusnya tetap walaupun di dalam kamar mandi dia tetap menutup auratnya. Itulah sesempurnanya gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Agak sedikit panjang masalah bab. Sebenarnya tadi mau membahas tentang bahayanya bahayanya orang yang berludah, buang ingus. Nah, itu ada nanti. Insyaallah nanti kita bahas. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan majlis Bidayatul Hidayah kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan tadi mudah-mudahan betul-betul bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.